Shalom, selamat pagi. Nama saya Jaina Serly Tombiling, mahasiswa PPG IAKN Ambon tahun 2020 dengan nomor induk mahasiswa 152000104 Hari ini Senin 7 Desember tahun 2020 melaksanakan pembelajaran daring kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 4 Manado. Shalom, selamat pagi. Damai di hati. Selamat pagi, Bu. Damai hati, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat Luar biasa. Sehat luar. Ya, seperti biasa kalau pertemuan tidak secara virtual, kita bertemu menyapa teman kita, berjabatan tangan, shalom. Tetapi saat ini ketika kita bertemu lewat virtual, maka jangan lupa untuk sapaan kasih kita. Silakan untuk menyapa teman-teman kamu, teman-teman virtual kamu. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Damai di hati. Shalom. Ya. Jangan pernah lupa ya untuk menyapa dalam kasih walaupun kita hanya bertemu lewat online atau virtual seperti saat ini. Nah, kita masih bergumul untuk negara kita yang masih dalam pandemi COVID-19. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun ya. Jangan lupa untuk kita selalu menerapkan protokol kesehatan, menjaga kesehatan kita. Oke, baiklah. Saat ini kita akan memulaikan pembelajaran kita. Kita awali dengan doa. Disilakan yang akan membuka dengan doa pembukaan. Dan seperti yang sudah disampaikan pada awal semester lalu bahwa yang membawakan doa itu sudah masuk dalam penilaian. Silakan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Bapa atas berkat cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga saat ini Engkau masih mengizinkan kami untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Terima kasih banyak Bapa, saat ini kami mohon tuntunan-Mu agar kegiatan ini dapat berjalan seturut dengan kehendak. Berkati juga Ibu Jane yang sebentar akan membagikan materi kepada kami, kiranya ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak. Inilah yang menjadi doa kami, jauh daripada itu ampunilah kesalahan dosa kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Rahel. Nah, saat ini Ibu akan mengecek kehadiran. Anastasia Tangkilisan. Hadir, Bu. Angelina Van As. Hadir, Ibu. Kesia Mugama. Hadir, Bu. Rahel Langat. Hadir Bu. Baiklah, saat ini kita masuk dalam pembelajaran. Nah, materi pembelajaran kita saat ini tema keluarga dan pernikahan Kristen. Dengan materi pembelajaran pernikahan dalam perspektif Kristiani. Sebelum lanjut, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi permasalahan dalam pernikahan. Selanjutnya, siswa mampu memahami makna pernikahan melalui tayangan video. Selanjutnya, siswa mampu memahami unsur dasar pernikahan dalam Alkitab, mampu mengidentifikasi kekhasan, tujuan, dan dasar pernikahan Kristen, mampu mengungkapkan pentingnya mempersiapkan pernikahan Kristen,
mampu mengungkapkan pentingnya kasih dalam keluarga, dan selanjutnya siswa mampu membuat komitmen untuk mewartakan cinta kasih Kristus. Nah, kita sudah pelajari pada pembelajaran kita sebelumnya, ya. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan merencanakan terbentuknya sebuah keluarga, karena Tuhan menciptakan manusia sepasang, yakni laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan berbeda, tapi satu kesatuan, yang artinya manusia itu diciptakan dalam dua jenis kelamin. Di dalam perbedaan itu manusia menjadi satu persekutuan yang luar biasa, karena saling membutuhkan, saling mendukung, saling melengkapi. Selanjutnya Tuhan memberikan daya tarik yang luar biasa dalam diri sebagai laki-laki dan perempuan, sehingga mempunyai rasa suka yang membuat mereka bersatu dan mengikat diri. Oleh karena itu kita sudah pelajari sebelumnya tentang awal terbentuknya sebuah keluarga. Nah, saat ini kita masuk dalam pernikahan Kristen. Dibentuk keluarga Kristen yang dipersatukan dalam satu pernikahan. Sebelum lanjut, kita melihat tayangan video dan kita akan bagi kelompok. Silakan, Ibu sudah bagikan di grup Telegram Flipbook, materi ajar lewat Flipbook. Dan saat ini silakan kamu membuat resume. Ibu akan memberikan waktu untuk kamu membuat resume, ya. Silakan buka Flipbook. Nah, saat ini kita akan membentuk dua kelompok. Kamu akan membentuk dua kelompok pembahasan materi pernikahan Kristen. Dua kelompok ini akan melihat tayangan video. Kamu akan melihat tayangan video. Kemudian kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, yang pertama, kamu mengidentifikasi permasalahan pernikahan. Selanjutnya, apa makna pernikahan lewat tayangan video tersebut, dan apakah penting mempersiapkan pernikahan? Silakan simak tayangan videonya. Jika waktu bisa pulang, aku lebih memilih jalan yang terang. Di mana cinta akan tetap hangat. Di mana prestasi mengukir senyum bangga untuk orang tua. Menikah di usia dini membuatku kehilangan semuanya. Sekolah, teman, canda dan tawa yang biasa kami lalui bersama. Bahkan cita-cita yang telah kubangun di bangku SMA.
memang bodoh. Bahkan aku terlalu mudah untuk dibodohi oleh kata-kata manis. Aku telah berikan semua yang kupunya untuknya. Hanya berharap dia untuk selalu bersamaku. Tapi aku salah. Ternyata kehamilanku membuat dia tak ingin bersamaku. Tapi aku terus memohon padanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sampai dia bersedia untuk menikahiku. Namun kurangnya kedewasaan di antara kita membuat hubungan ini menjadi berantakan. Amarah selalu mewarnai hariku. Seandainya semua ini tidak terjadi, mungkin besar harapanku untuk mempunyai hubungan yang harmonis dan tidak terjebak dalam masalah ekonomi. Tapi ini membuatku sadar bahwa masa muda bukan masa tua. Ya, kamu sudah melihat, menonton tayangan video, ya. Jadi masa muda bukanlah masa bodoh. Nah, silakan kamu membahas dua kelompok yang dibentuk, mengidentifikasi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan pernikahan. Selanjutnya, apa makna pernikahan dan apakah penting mempersiapkan pernikahan itu sendiri. Silakan kelompok 1, silakan mengidentifikasi permasalahan pernikahan. Yang pertama, belum adanya kedewasaan, Ya. belum adanya pemahaman yang benar tentang pernikahan, juga masalah finansial yang belum mapan. Kelompok 1 yang lain bisa menambahkan? Segi kesiapannya belum memadai Ya, dalam segala aspek. belum memadai, belum siap dalam segala aspek. Terima kasih kelompok 1. Silakan kelompok 2. Belum kurangnya kedewasaan adalah belum kedewasaan terhadap apa itu pernikahan yang benar, belum cukup secara finansial, mental, dan belum cukup usia untuk menikah, dan mereka juga belum mempunyai pengetahuan yang benar tentang pernikahan yang baik, dan juga mereka belum mempunyai dasar yang manakah pernikahan yang memiliki dasar atas pernikahan Kristiani. Ya, belum adanya dasar ya yang kuat untuk masuk dalam pernikahan Kristen itu sendiri. Ada yang lain mau menambahkan kelompok 2? Tidak adanya komitmen sehingga tidak memiliki tujuan di tengah keluarga tersebut. Ya, tidak ada komitmen yang kuat, tidak ada tujuan. Hanya oleh karena nafsu belaka, ya. Hanya nafsu semata, ya. Nah, selanjutnya, apa makna pernikahan menurut kamu?
Ketika kamu melihat tayangan video tersebut, apa makna pernikahan menurut kamu? Silakan kelompok 1. Makna pernikahan menurut saya yaitu membangun satu hubungan keluarga yang utuh yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, membangun keluarga yang utuh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 2. Menurut saya, pernikahan itu adalah persatuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang benar-benar saling mencintai, saling membutuhkan, dan saling melengkapi dan memiliki tujuan hidup yang sama. Dan juga dipanggil oleh Allah untuk menjadi komunitas yang saling berbagi kabar baik, hari sama atau kebaikan kabar Injil kepada orang lain. Jadi itu pernikahan adalah suatu keluarga yang benar-benar saling mencintai dan saling cinta dan bentuk kasih. Ya, kalau ada kasih dalam diri, kemudian diikat dalam suatu pernikahan Kristen, ya, tidak atas dasar hawa nafsu, maka pernikahan Kristen itu akan langgeng. Tidak seperti dalam tayangan video tadi, ya. Karena tidak adanya persiapan yang matang, tidak adanya komitmen yang kuat, tidak dibangun atas dasar kasih, ya, maka terjadi hal yang demikian. Apa yang akhirnya terjadi? Perceraian, pertengkaran. Iya, perceraian, pertengkaran, ya, perselisihan, tidak ada lagi kecocokan. Oleh karena itu, ya, dengan banyaknya pernikahan dini, maka seiring dengan itu banyak juga terjadi perceraian dini. Nah, oleh karena itu, apakah penting mempersiapkan pernikahan? Penting sekali, Ibu. Sangat penting. Ya, sangat-sangat penting dalam mempersiapkan pernikahan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, saat ini mari kita lihat unsur dasar mengenai pernikahan dalam Alkitab. Jadi, apa kata Alkitab tentang pernikahan itu sendiri, sehingga dalam diskusi tadi, dalam tayangan video tadi, tidak dikatakan bahwa masa muda akhirnya menjadi masa bodoh, ya. Tidak. Jadi masa muda bukan masa bodoh. Sehingga ketika ada dalam satu pernikahan, Kristiani benar-benar sudah siap. Nah, dasar mengenai pernikahan dalam Alkitab. Yang pertama, mari kita lihat di sini. Pernikahan Alkitabiah antara seorang pria dan wanita secara biologis. Nah, hal ini jelas sejak semula Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, mari kita baca Alkitab dalam Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Yang sudah dapat silakan boleh tolong bacakan Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, terima kasih Keisha. Jadi itu dasar pernikahan dalam Alkitab. Ya, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan memberkati mereka. Kemudian di situ dikatakan Dia berfirman, Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Jadi itu di situ di ayat 28. Yang dilakukan yang pertama adalah apa? Tuhan memberkati mereka. Kemudian diperintahkan untuk beranak cucu. Kalau sekarang bagaimana?
Contoh kejadian anak-anak muda sekarang. Diputar, dibalikan ya. Beranak cucu dulu, baru diberkati. Tidak demikian apa kata Alkitab, ya. Kejadian 1 ayatnya yang ke-28 di situ Allah memberkati mereka. Jadi diberkati dulu di dalam gereja, dalam satu persekutuan yang kudus. Tuhan menjadi saksi ya dalam nikah yang kudus, kemudian diperintahkan beranak cucu. Oleh karena itu ya, pernikahan atas dasar hawa nafsu tidak diperkenankan Tuhan. Selanjutnya ya, pernikahan itu antara seorang pria dan wanita, pernikahan yang harus alkitabiah ya. Pernikahan melibatkan kesatuan seksual. Jadi seks itu adalah anugerah Tuhan di dalam pernikahan, bukanlah sebelum menikah. Sangat-sangat jelas ya. Melalui kesatuan seksual antara laki-laki dan perempuan secara biologis. Pernikahan adalah suatu persahabatan. Pernikahan yang dibangun atas dasar hubungan persekutuan persahabatan, di mana suami dan istri itu saling mengasihi dan mencintai, akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan pernikahan yang dibangun hanya oleh karena dasar hubungan seksual. Selanjutnya, pernikahan itu melibatkan satu perjanjian di hadapan Tuhan, ya. Jadi janji di hadapan Tuhan, komitmen di hadapan Tuhan. Kesatuan yang tercipta dari suatu komitmen, janji yang timbal balik, ya. Tuhanlah yang mengadakan pernikahan dan menjadi saksi atas janji suami istri itu dalam pernikahan itu. Kepada Tuhanlah kedua mempelai mengucap janji untuk sehidup semati, berjanji untuk setia, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi itu janji yang diucapkan di hadapan Tuhan, ya. Pernikahan adalah pemutusan atau pelepasan dengan pihak orang tua. Jadi melepaskan memiliki arti tidak lagi ketergantungan, ya, kepada orang tua. Bukan berarti sudah lepas, tidak lagi ada hubungan dengan orang tua, tetapi artinya ya, orang tua harus kita hormati ya sebagai suami istri yang sudah terbentuk dalam pernikahan, tetapi tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada orang tua. Pria dan wanita tidak lagi mengharapkan sokongan sepenuhnya, kebutuhan mereka ya dipenuhi oleh orang tua. Oleh karena itu tadi dikatakan segala aspek harus siap, ya. Aspek ekonomi sudah siap tidak untuk secara ekonomi saya masuk dalam pernikahan. Jadi itu ya. Pernikahan adalah kelanggengan, bersatu seumur hidup, ya. Sepanjang waktu. Langgeng, tidak ada pemutusan, ya. Artinya tidak ada perceraian. Selanjutnya pernikahan adalah kesatuan, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kesatuan bukan melelehkan dua kepribadian untuk menjadi satu, namun dua individu hidup bekerja selaras dengan nilai-nilai yang sama dan tujuan bersama. Kesatuan adalah perbedaan yang membawa keselarasan. Selanjutnya pernikahan adalah keintiman. Artinya di sini mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu dalam Kejadian 2 ayat 25. Keintiman adalah hadiah utama untuk semua yang ditanamkan dalam pernikahan, yaitu dihubungkan dengan poin pertama tadi, ya. Seks yang adalah anugerah Tuhan, ya, yang harus digunakan sesuai dengan Alkitab, ya. Tuhan memberkati mereka, maka diperintahkan lagi untuk beranak cucu. Jadi harus dipersatukan dulu dalam satu pernikahan. Selanjutnya pernikahan adalah penyatuan dua anak Tuhan yang sepadan atau seimbang. Kejadian 2 ayat 18, tidak baik manusia seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan baginya. 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang
tidak percaya. Ya. Dalam satu persekutuan yang utuh, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Nah, di sini beberapa hal yang perlu dipahami dalam persiapan pernikahan Kristen. Yang pertama, pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen. Pemuda-pemudi Kristen perlu sungguh-sungguh mengerti hakikat suatu pernikahan Kristen sebagai lembaga yang dikuduskan Tuhan. Perlunya persiapan yang memadai. Persiapan suatu pernikahan Kristen adalah yang dibutuhkan oleh calon pasangan yang akan menikah, ya, demi tercapainya keselamatan di dalam Tuhan. Nah, secara teknis persiapan pernikahan Kristen itu persiapan jangka panjang, yakni bagaimana calon suami dan istri itu dipersiapkan dalam iman Kristen ketika pendeta atau gembala memberikan katekisasi pernikahan sebelum mereka masuk dalam satu pernikahan yang kudus. Nah, persiapan jangka pendek ya persiapan teknis, yakni bagaimana mempersiapkan upacara perhelatan pernikahan. Jadi itu secara teknisnya. Nah, hakikat, tujuan dan dasar pernikahan Kristen. Tujuan dan dasar pernikahan Kristen antara lain, pernikahan itu merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Pernikahan merupakan tata tertib suci yang ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan manusia. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar pernikahan. Jadi kalau sudah tidak ada cinta kasih yang menjadi dasar, ya tidak akan ada kelanggengan. Suami dan istri dipanggil untuk saling mencintai secara timbal balik, secara total dan menyeluruh. Kemauan untuk saling memberi dan saling menerima. Saling membahagiakan, mencapai kesejahteraan hidup. Jadi tanggung jawab untuk memberikan kebahagiaan bukan hanya dari suami kepada istri, tetapi juga dari istri kepada suami. Jadi mewujudkan kesejahteraan, kebahagiaan suami istri. Nah, dalam pernikahan dengan perspektif Kristen, nikah dipandang sebagai suatu peraturan yang monogami. Peraturan yang monogami artinya apa? Siapa yang bisa? Pernikahan Kristen yang monogami. Bukan yang poligami. Iya, bukan yang poligami. Pernikahan yang monogami artinya antara satu orang pria dan satu orang wanita. ya, terima kasih Angelina dan Rahel. Pernikahan antara satu pria dan satu wanita. Jadi kita tidak ada pemahaman pernikahan Kristen poligami, tidak. Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang monogami, ya. Satu pria, satu wanita seumur hidup, sepanjang kehidupan, ya. Jadi itu. Pentingnya kasih dalam keluarga yang adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Nah, pernikahan dan keluarga yang dijiwai dan dihidupi oleh cinta kasih akan memancar keluar, menjadi kesaksian yang menarik sebagai pewartaan hidup kepada orang lain. Jadi menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi kutuk atau menjadi batu sandungan. Tuhan menciptakan manusia menurut citranya, menurut gambarnya atau imago Dei. Ia memanggil manusia untuk saling mengasihi sekaligus untuk mengasihi Allah. Pernikahan Kristen merupakan pernikahan yang eksklusif dan unik, hidup dalam kesetiaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan rencana Allah Sang Pencipta. Keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi suatu komunitas yang mewartakan kabar baik atau kabar Injil. Jadi keluarga Kristen harus menjadi berkat, harus mewartakan kasih, harus menjadi teladan bagi banyak orang, ya. Itu yang harus dilakukan. Jadi keluarga harus mewartakan Injil. Hidupnya harus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, kenapa materi ini sudah disampaikan kepada kamu? Ketika mungkin ada pertanyaan, ibu saya baru kelas 11 SMA,
belum juga lulus, kenapa ada materi ini? Jadi ini membuka cara berpikir kamu untuk kamu dewasa dalam berpikir, bertindak, berucap, ya. Materi kedewasaan itu sudah didapat dari kelas 10. Untuk bagaimana kamu sekarang, konteksnya kamu sebagai anak, sebagai remaja Kristen, mampu berpikir jauh ke depan, apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan akan berakibat yang bagaimana nanti. Sudah tahu, oh pernikahan Kristen harus begini, harus alkitabiah, ya. Sehingga kamu akan mampu menjaga diri, akan mampu menjadi berkat dalam kehidupan remaja kamu saat ini. Sehingga ketika saat tibanya nanti kamu memutuskan untuk menikah, ya, secara ekonomi sudah siap, aspek ekonomi, mental, bahkan spiritual kamu sudah siap. Nah, saat ini mari kita buat komitmen, ya, untuk mewartakan cinta kasih Kristus. Nah, mari kita baca bersama-sama komitmen yang kita buat saat ini. Mari kita baca secara bersama-sama. Keluarga Kristen seharusnya menjadi tempat di mana Injil ditaburkan dan selanjutnya diwartakan keluar. Dengan demikian, setiap anggota keluarga Kristen, baik bapak, ibu maupun anak-anak, menjadi penerima sekaligus menjadi pewarta Injil. Ya, ini komitmen kita. Ini komitmen kamu sebagai anak-anak Tuhan, ya. Mampu untuk mewartakan Injil, cinta kasih Kristus bagi banyak orang dimanapun kamu pergi dan berada, ya. I am blessed to be a blessing. Saya diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ada Ibu, saya mau bertanya Ibu. Iya, silakan. Seperti pada ayat Kejadian 2 ayat 18 berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan belum baginya yang sepadan dengan dia. Jadi, Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Angelina. Jadi ketika ada seseorang yang menetapkan diri untuk tidak menikah, ya kan? Pertanyaannya demikian, ya. Apakah baik atau tidak baik, ya? Tentu ketika dia memilih untuk menikah dan tidak menikah, tetapi dia mau mewartakan cinta kasih Kristus, ya, itulah yang dikehendaki Tuhan. Seperti contoh Rasul Paulus, dia tidak menikah, tetapi komitmennya untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia itu dilakukannya, ya. Dia mau menjadi berkat bagi banyak orang ketika pun dia tidak menikah, ya. Cinta kasih Kristus yang ada dalam dirinya itu yang dia wartakan, dan itulah yang harus kita lakukan. Oke? Terima kasih Angelina. Nah, saat ini demikian pembelajaran kita. Silakan yang boleh memberikan kesimpulan singkat. jadi pernikahan Kristen adalah persatuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, benar-benar saling mencintai dan berlandaskan oleh cinta kasih, saling membutuhkan dan saling melengkapi dan memiliki tujuan hidup bersama. Pernikahan Kristen merupakan keluarga yang menjadi berkat dan menjadi contoh bagi sesama yang dengan mewartakan kabar baik atau kabar Injil. Pernikahan Kristen adalah keluarga yang berprestasi. Ya, terima kasih Angelina Van As. Jadi keluarga Kristen persekutuan hidup
antara laki-laki dan perempuan yang dipersatukan, ya, dalam satu pernikahan kudus. Tuhanlah yang menjadi saksi. Harus adalah dalam pernikahan yang alkitabiah, ya, yang sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika membentuk suatu keluarga Kristen, maka harus menjadi berkat bagi banyak orang. Harus menjadi kesaksian hidup bagi banyak orang. Dalam kehidupan keluarga itu, tetapi juga itu dinampakkan keluar, ya. Sehingga pernikahan Kristen itu akan menjadi teladan Kristus bagi banyak orang. Yang didasari atas kasih Kristus. Nah, demikianlah seluruh pembelajaran kita saat ini, dan saat ini kamu akan membuat tugas dengan lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan di grup. Silakan dilihat. Jadi buat LKPD-nya Ibu akan memberikan kesempatan saat ini. Oke, LKPD-nya dikumpul dan kita akan menutup pembelajaran kita dengan doa. Sebelumnya, kamu akan membuat tugas yang ada di flipbook, dan tugas itu akan dikumpul pada minggu depan, ya. Silakan kamu buat tugas dan akan dikumpul pada minggu depan. Demikian pembelajaran kita saat ini, dan kita akan menutupnya dengan doa. Silakan yang bertugas untuk menutup kita dalam doa. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu untuk kami semua, sehingga kami boleh menyelesaikan pelajaran kami pada pagi hari ini. Berkati apa yang sudah disampaikan tadi, agar kami boleh mengerti, memahami, dan boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Berkati Ibu Jane Tuhan di dalam setiap aktivitas, pekerjaan, dan pelayanannya. Berkati juga kami semua Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak muda yang mampu berpikir panjang, mampu untuk berpikir jauh ke depan, dan bisa jadi anak-anak muda yang bisa mewartakan cinta kasih Allah kepada semua orang. Seluruh kehidupan dan aktivitas selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Anastasia. Terima kasih untuk kelas 11 MIPA 1. Jangan lupa untuk terus bawa dalam doa untuk kota kita, untuk negara kita yang masih dalam pandemi COVID-19, dan tetap terus terapkan protokol kesehatan, ya. Kita semua sehat-sehat selalu, dan kita akan berjumpa minggu depan. Terima kasih kelas 11 MIPA 1. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.